Dua-duanya mencaci artinya kontra-kontra. Ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan, Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Roky Gerung adalah seorang tokoh Indonesia yang dikenal sebagai komentator politik, akademikus, filsuf, dan intelektual publik. Ia lahir pada tanggal 20 Januari 1959. Roky adalah salah satu pendiri Setara Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi. Selain itu, ia juga merupakan fellow di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, P2D, yang menunjukkan keterlibatannya dalam pendidikan demokrasi. Roky memiliki pengalaman mengajar selama 15 tahun di Universitas Indonesia, yang menegaskan latar belakang akademisnya yang kuat. Perjalanan pendidikan Roky di Universitas Indonesia, UI. Roky mulai kuliah di UI pada tahun 1979. Awalnya di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yang merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial. Namun, ia tidak menyelesaikan studinya di jurusan tersebut. Sebaliknya, Roky lulus sebagai sarjana sastra dari jurusan Ilmu Filsafat. Selama masa kuliahnya, Roky bergaul dengan para aktivis yang memiliki pandangan sosialisme, seperti Marsilem Simanjuntak dan Hariman Siregar. Ini menunjukkan bahwa Roky memiliki minat yang luas dan mungkin terpengaruh oleh lingkungan aktivis di sekitarnya. Perjalanan karir Roky sebagai dosen di Universitas Indonesia, UI. Setelah lulus, Roky kembali ke UI untuk mengajar di Departemen Ilmu Filsafat, yang merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Ia mengajar sebagai dosen tidak tetap hingga awal tahun 2015. Namun, ia harus berhenti mengajar karena adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengharuskan dosen memiliki minimal gelar magister, sedangkan Roky hanya memiliki gelar sarjana. Selama mengajar, Roky mengampu mata kuliah seperti seminar teori keadilan, filsafat politik, dan metode penelitian filsafat, serta pernah mengajar di program pasca sarjana. Salah satu mahasiswa yang pernah dibimbingnya adalah aktris Dian Sastrowardoyo. Peran dan kontribusi Roky Gerung dalam beberapa bidang. Pertama, Roky bersama tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Azyumardi Azra mendirikan Setara Institute pada tahun 2005. Setara Institute adalah sebuah lembaga pemikir yang fokus pada isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, Roky Gerung juga memiliki pengalaman mengajar di berbagai institusi penting. Ia pernah mengajar di Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, yang merupakan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang berfokus pada ketahanan nasional. Roky juga memberikan materi kepada para perwira Polri, Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI, Tentara Nasional Indonesia, serta pernah mengajar di Megawati Institute, sebuah lembaga yang didirikan untuk mendukung pendidikan dan penelitian politik. Keterlibatan Roky dalam dunia politik di Indonesia. Pada tahun 2002, Roky bersama Syahrir dan istrinya, Nurmala Kartini Syahrir, mendirikan Partai Indonesia Baru, PIB. Namun, meskipun ikut mendirikan, Roky tidak aktif dalam pengelolaan partai tersebut. Kemudian, pada tahun 2011, Roky memutuskan untuk keluar dari PIB dan bergabung dengan Partai Serikat Rakyat Independen, SRI. Di SRI, ia menjabat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai. Partai SRI memiliki rencana untuk mencalonkan Sri Mulyani sebagai kandidat dalam pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2014. Sayangnya, SRI tidak lolos proses verifikasi administrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 2014. Dua peran penting yang pernah diemban oleh Roky. Pertama, Roky pernah menjadi ketua di Sekolah Ilmu Sosial, SIS, sebuah sekolah non-formal yang bertujuan untuk mendidik siswa agar memahami realitas sosial secara interdisipliner. SIS berada di bawah naungan Yayasan Padi dan Kapas yang dipimpin oleh Syahrir. Sekolah ini memiliki 10 pengajar, termasuk tokoh-tokoh seperti Arif Budiman, Salim Said, dan Rahman Toleng. Kedua, Roky menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi di Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI, untuk periode 2023 sampai 2027.
Ini menunjukkan keterlibatan Rocky dalam kegiatan olahraga dan rekreasi, khususnya dalam bidang panjat tebing. Rocky aktif menulis di Jurnal Perempuan, yang merupakan jurnal ilmiah dikelola oleh Yayasan Jurnal Perempuan dan didirikan oleh Gadis Arifia, seorang koleganya di Universitas Indonesia. Selain itu, Rocky juga mengajar dalam program kajian filsafat dan feminisme, KAFE, yang merupakan bagian dari Jurnal Perempuan. Rocky juga berkontribusi sebagai penulis di Jurnal Prisma yang diterbitkan oleh LP3IS, di mana ia menulis tentang hak asasi manusia, HAM, dan Pancasila. Pada akhir tahun 2010, Rocky diberi kehormatan untuk memberikan pidato kebudayaan tahunan yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Pidatonya saat itu berjudul Memelihara Republik, Mengaktifkan Akal Sehat, yang menunjukkan fokusnya pada pentingnya menjaga nilai-nilai Republik dan penggunaan akal sehat dalam kehidupan berbangsa. Pemikiran Rocky Gerung mulai dikenal luas oleh masyarakat setelah ia tampil di acara televisi Indonesia Lawyers Club pada awal tahun 2017. Pada kesempatan tersebut, ia mengkritik pemerintah dengan menyebut bahwa pemerintah adalah pembuat hoaks terbaik karena memiliki banyak alat untuk berbohong. Sejak saat itu, Rocky Gerung dikenal sebagai seorang intelektual yang tajam dan kritis terhadap pemerintah. Hal ini membuatnya sering diundang sebagai narasumber di berbagai acara televisi, universitas, dan tempat lainnya. Kan itu dalilnya tuh. Karena itu di dalam artikel yang saya tulis, yang kemudian jadi kontroversi, saya bilang bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya. Data statistik dia punya, media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya. Bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Rocky Gerung dikenal sebagai seseorang yang sangat menyukai aktivitas mendaki gunung, sebuah hobi yang telah ia jalani selama 50 tahun. Uniknya, ia lebih suka mendaki sendirian, berbeda dengan kebanyakan pendaki yang biasanya mendaki dalam kelompok. Bagi Rocky, mendaki gunung adalah pengalaman yang mirip dengan menikmati sebuah konser musik, di mana suara-suara alam seperti angin, kicauan burung, desis ular, dan suara dahan yang patah menciptakan sebuah orkestrasi yang indah. Selain mendaki gunung-gunung di Indonesia, Rocky juga sering mendaki gunung di luar negeri, termasuk pegunungan Himalaya. Beberapa kontroversi yang melibatkan Rocky Gerung, seorang tokoh publik di Indonesia. Pada 10 April 2018, Rocky Gerung membuat pernyataan kontroversial di acara Indonesia Lawyers Club dengan mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Pernyataan ini menimbulkan reaksi yang kuat dan dianggap menyinggung banyak orang. Selain itu, Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo setelah pernyataan Rocky menjadi viral di media sosial. Pernyataan tersebut dinilai menghasut, kontroversial, dan memicu kegaduhan. Rocky Gerung juga pernah terlibat insiden saat siaran langsung di iNews. Ia hampir dipukul oleh Sylvester Matutina setelah Matutina tidak bisa menjawab pertanyaan dari Rocky, yang kemudian memicu kemarahan Matutina ketika Rocky menyebutnya bodoh. Ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.